Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Niar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Apa sih present continuous tense? Oke, please open your book on page 64 ya. Buka buku kalian halaman 64. Oke, sudah ketemu? Ya. Nah, present continuous tense, we use present continuous tense to talk about activities happening now. Ya, kita gunakan present continuous tense untuk menceritakan tentang aktivitas atau kejadian, boleh juga peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Nah, bagaimana formnya atau bentuknya? Ya, bentuk dari kalimatnya. Nah, kalau positive form, di sini kita lihat paling atas yang positive form, S itu subjek plus to be plus verb ing plus objek. Ya. Kemudian kita berikan contoh di sini. I itu to be-nya am, you, we, they itu to be-nya are. Sedangkan he dan she itu to be-nya is. Kemudian di sini kata kerjanya adalah studying. Studying itu bentuk verb one-nya, ya, bentuk asalnya itu dari study. Karena ditambah ing menjadi studying. Ya, belajar English. Nah, kita coba baca sekarang. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian you are studying English. Kalian atau kamu sedang belajar bahasa Inggris. We are studying English. Kami atau kita sedang belajar bahasa Inggris. They are studying English. Mereka sedang belajar bahasa Inggris. He is studying English. Dia laki-laki sedang belajar bahasa Inggris. She is studying English. Dia perempuan sedang belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana bentuk negatifnya? Kita lihat. Bentuk negatifnya yaitu subjek plus to be plus not plus verb ing plus objek. Ya, di sini subjeknya seperti yang pertama tadi, I, you, we, they, he, she. Ya, pasangannya tetap sama. Bedanya dengan bentuk positif hanya kita tambahkan not setelah to be, ya, setelah am, setelah are atau setelah is. Contohnya, they are not studying English, ya. Mereka tidak sedang belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana bentuk interrogative formnya atau bentuk kalimat tanya? Di sini perbedaannya adalah to be diletakkan di awal kalimat menjadi to be plus subjek plus verb ing plus objek. Lihat contoh di sini, ambil salah satu. Is she studying English? Paling bawah ya. Is she studying English? Is, ya, di sini diletakkan di awal kalimat. Ya, to be, is, are, am itu diletakkan di awal kalimat. Is he studying English? Apakah dia sedang belajar bahasa Inggris? Ya. Kemudian short answer-nya itu yes plus subjek plus to be. Di sini contohnya adalah yes, subjeknya I, maka pasangannya adalah am, ya, yes I am. Kemudian bentuk negatifnya adalah no diikuti subjek to be dan not. Ya, di sini contohnya I menjadi no I am not. Oke, sampai di sini. Ya. Ada yang mau ditanyakan nanti silahkan japri ke Bu Niar. Kita lanjut ke contoh kalimat. Now open your book on page 62 halaman 62. Sudah ketemu? Ya. Di sini kita lihat contoh-contoh kalimat. Yang pertama, the first verb-nya adalah read, yang artinya membaca. Kemudian ditambahkan ing menjadi reading. Reading a magazine.
membaca sebuah majalah. Kemudian kita tambahkan subjek dan to be. I am reading a magazine. Saya sedang membaca sebuah majalah. Kemudian kita rubah menjadi bentuk negatif. I'm not reading a newspaper. Saya tidak sedang membaca sebuah surat kabar. The next number 2, write. Write artinya menulis, kita tambah ing menjadi writing. I'm writing a story. Saya sedang menulis sebuah cerita. Bentuk negatifnya menjadi I'm not writing a poem. Saya tidak sedang menulis sebuah puisi. Number 3, buy menjadi buying. Buy artinya membeli. Buying a pen, membeli sebuah pulpen. I'm buying a pen. Saya sedang membeli sebuah pulpen. Negatifnya I'm not buying a book. Saya tidak sedang membeli sebuah buku. The last terakhir, look for artinya mencari. Ditambah ing menjadi looking for a book. Mencari sebuah buku. I am looking for a book. Saya sedang mencari sebuah buku. Negatifnya, I'm not looking for a bag. Saya tidak sedang mencari sebuah tas. Okay, now open your book on 63, halaman 63. Di sini ada tabel yang berisi contoh percakapan atau conversation antara teacher and student ya. Di sini teacher mengajukan beberapa pertanyaan, student menjawabnya. Contohnya nomor 1, are you looking for a math book? Apakah kamu sedang mencari buku matematika? No, I'm not. Tidak, I'm looking for a science book. Saya sedang mencari buku science. Number 2, apakah kamu sedang membaca buku seni? Ya, are you reading an art book? No, berarti lihat seperti nomor 1. No, I'm not. Nah, di sini ya, kata kerjanya adalah reading. Berarti no, I'm not. I'm reading a music book. Number 3, are you studying history? Apakah kamu sedang belajar sejarah? Di sini kita lihat bla 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 bla, koma, I'm not. Kalau ada not berarti depannya adalah no. Kemudian penjelasannya di bawahnya, kalau tidak belajar history, saya sedang belajar geografi. Berarti no, I'm not. I'm studying geography. Number 4, are you doing the religious education task? Apakah kamu sedang mengerjakan tugas pendidikan agama? Nah, yes di sini. Yes bla bla bla. Berarti yes, I am. Kemudian number 5, are you writing a letter in Indonesian? Apakah kamu sedang menulis surat dalam bahasa Indonesia? No, no berarti memakai not ya. No, I'm not. Oh tidak, I'm writing a letter in English. Tidak, saya sedang menulis surat dalam bahasa Inggris. Number 6, are you buying a computer book? Yes, kalau yes tidak pakai not, berarti yes I am. Selanjutnya number 7, are you looking for a book? Apakah kamu sedang mencari buku olahraga? Yes, ya tinggal ditambah I am tanpa not. Oke. Sudah diisi semua? Ya, makasih, thank you. Sekarang kita buka halaman 65 ya. 65 ya. Kita lihat di sini adalah bagian C, part C, change the sentences into present continuous tense ya. Tukar atau ganti menjadi kalimat present continuous tense ya. Kalau di atasnya soalnya itu adalah bentuk
simple present tense. Kita ganti menjadi present continuous tense, yaitu dengan menambahkan to be setelah subjek dan merubah ya kata kerjanya menjadi verb ing ditambah ing ya tanpa embel-embel s. Contohnya number 1, I read a picture book. Menjadi I itu pasang subjeknya adalah am. I'm read menjadi reading. I'm reading a picture book. Number 2, she looks for a newspaper. She pasangannya is dan look-nya menjadi looking. She is looking for a newspaper. Number 3, they do a science task. They-nya pasangannya are, do menjadi doing. They are doing a science task. Number 4, we study English. We pasangannya are, study menjadi studying. We are studying English. Number 5, you look for a history book. You pasangannya are, look menjadi looking. You are looking for a history book. The last terakhir, he reads a biography book. He pasangannya is. He is read menjadi reading. He is reading a biography books. Kemudian part D, complete the table with the correct sentences. Ya, lengkapi tabel ya dengan menggunakan kalimat yang benar. Di sini kita diminta isi positif, negatif dan interrogative formnya ya. Di sini nomor 1, Budi is playing football, itu bentuk positif. Kemudian negatifnya kita tambahkan not setelah to be. Budi is not playing football. Kemudian bentuk interrogatif kita letakkan to be di awal kalimat. Is Budi playing football? Number 2, bentuk negatifnya adalah Susan is not watching TV. Positifnya not-nya dibuang menjadi Susan is watching TV. Interrogatif, is diletakkan di awal kalimat menjadi is Susan watching TV. Kemudian nomor 3 ya, number 3 di sini interrogatif yang tersedia, are you playing football? Oke, kita diminta isi positif dan negatifnya. Positif berarti subjeknya di awal kalimat dibalik ya menjadi you are playing football. Kemudian negatifnya ditambah not, you are not playing football. Kemudian positif selanjutnya I'm staying home. Kita tambahkan not ke bentuk negatif menjadi I'm not staying home. Kemudian interrogatif to be-nya diletakkan di awal kalimat menjadi am I studying home. Sudah paham? Kemudian yang terakhir kerjakan sendiri ya, harus bisa. Sekarang buka halaman 66 66. Di situ ada bacaan short text ya, baca dulu. Dewi and her sister are in the bookstore. Dewi dan saudara perempuannya sedang di toko buku. Dewi is reading an English book. Dewi sedang membaca buku bahasa Inggris. Her sister is looking for a math book. Saudara perempuannya sedang mencari buku matematika. Dito is also in the bookstore. Dito juga sedang di toko buku. He is looking for a computer book. Dia sedang mencari buku komputer. They are having fun in the bookstore. Mereka sangat senang di toko buku. Kemudian answer the question based on the text above. Number 1, where are Dewi and her sister? Di mana Dewi dan saudara perempuannya? Jawabannya menjadi they are bla bla bla. Mereka di mana? Number 2, what is Dewi reading? Apa yang dibaca oleh Dewi? Jawabannya she is reading bla bla bla. Dia sedang membaca apa? Number 3, who is reading an English book? Siapa yang sedang membaca buku bahasa Inggris? Number 4, what book is Dito looking for? Buku apa yang sedang dicari Dito? Jawabannya menjadi he is looking for bla bla bla. Ya, mencari buku apa? Number 5, who is looking for a math book? Siapa yang sedang mencari buku matematika? Oke, di sini nanti tulis jawabannya ya, soal beserta jawaban di buku tugas kalian. Oke, terakhir halaman 67, halaman 67. Di sini kita belajar tentang
meminta tolong menggunakan bentuk do you mind diikuti verb ing. Lihat di bagian bawah ya, remember. Untuk meminta bantuan, to ask for help, we can use this expression ya. Kita bisa menggunakan bentuk di bawah ini, do you mind plus verb ing. Contohnya, do you mind posting this letter? Apakah kamu bersedia mengepostkan surat ini? Nah, responnya bisa yes atau no. Kalau yes, ya berarti I would be happy to. Kemudian certainly, kemudian sure. Kalau tidak ya boleh menjawab dengan sorry I'm very busy now, atau sorry but I have to go, atau sorry I can do it. Ya, contohnya di atas ada gambar ada seorang anak minta tolong diambilkan buku ya. Excuse me sir, do you mind taking that book? I cannot reach it. Ya, dia minta tolong diambilkan buku karena tidak bisa mencapainya. Kemudian si bapak menjawab dengan sure ya, sure. Oke, kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih, thank you ya. Kemudian bapaknya menjawab don't mention it, no problem, nggak apa-apa ya.